Biografi Ibnu Battuta, penjelajah Muslim abad 14. Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah Muslim yang paling terkenal sepanjang masa. Ia berasal dari Maroko dan telah menghasilkan sejumlah karya selama perjalanannya. Biografi Ibnu Battuta ini bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Kisah perjalanan Ibnu Battuta terdokumentasi dalam buku berjudul Rihlah, yang berarti perjalanan. Buku ini mencatat perjalanannya ke berbagai belahan dunia dengan jarak tempuh sekitar 120.000 kilometer. Ibnu Battuta dikenal sebagai penjelajah dunia paling andal pada masanya, meskipun teknologi pelayaran saat itu belum canggih. Ia telah mengunjungi berbagai wilayah, seperti Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Nama lengkap Ibnu Battuta adalah Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad Al-Lawati Al-Tanjawi. Ia lahir di Tangier, sebuah kota di utara Maroko, pada 24 Februari 1304 Masehi, 703 Hijriah, dan meninggal di kota kelahirannya pada tahun 1377 Masehi, 779 Hijriah. Ibnu Battuta berasal dari keturunan Berber dan tumbuh dalam keluarga yang taat menjalankan tradisi Islam. Pada masa itu, Maroko dikuasai oleh dinasti Mariniyah. Ia dikenal sangat rajin mempelajari ilmu fikih dari para ahli, banyak di antaranya memegang jabatan kadi, hakim. Ibnu Battuta juga mempelajari sastra dan syair Arab. Pada usia sekitar 21 tahun 4 bulan, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah, yang merupakan rukun Islam kelima. Perjalanan ini menjadi awal dari petualangannya menjelajahi dunia. Selama hampir 30 tahun, Ibnu Battuta telah melakukan perjalanan melintasi sekitar 44 negara. Salah satu karya legendaris yang menggambarkan perjalanannya adalah Rihlah, yang ditulis antara tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Rihlah sebenarnya bukan judul buku, melainkan genre sastra yang menggambarkan perjalanan. Judul asli dari buku ini adalah Tuhfat al-Nushar fi Gharaib al-Amshar wa Ajaib al-Asfar, persembahan seorang pengamat tentang kota-kota asing dan perjalanan yang mengagumkan, yang ditulis oleh Ibnu Juzai, juru tulis Sultan Maroko, Abu Inan. Karya ini mendapat perhatian luas di Eropa setelah diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Buku tersebut disusun sebagai catatan perjalanan dunia yang menakjubkan, mengaitkan berbagai peristiwa, waktu perjalanan, serta catatan-catatan penting yang berisi berita dan kejadian yang dialami Ibnu Battuta selama perjalanannya. Dalam karyanya, Ibnu Battuta tidak hanya mengumpulkan referensi atau bahan pendukung lainnya, tetapi juga menceritakan pengalaman atau sejarah empiris dari negara atau kota yang pernah dikunjunginya, terutama yang berkaitan dengan budaya setempat. Salah satu pencapaian luar biasa Ibnu Battuta konon dirampas dan disembunyikan oleh kerajaan Prancis saat menjajah benua Afrika, termasuk Maroko. Saat tiba di Samudera Pasai, Aceh, Ibnu Battuta disambut oleh Amir, Panglima, Daulasah, Kadi Syarif Amir Sayyir al-Shirazi, Tajuddin al-Asbahani, dan beberapa ahli fiqh atas perintah Sultan Mahmud Malik Zahir. Ibnu Battuta mencatat bahwa Samudera Pasai telah berkembang menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Menurutnya, penguasa Samudera Pasai sangat bersemangat mempelajari ilmu-ilmu Islam dari para ulama. Pusat studi Islam di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Selama berkeliling dunia selama 30 tahun, Ibnu Battuta telah mencapai beberapa prestasi, antara lain 1. Melakukan perjalanan sejauh 120.000 km selama hampir 30 tahun, ia telah menempuh perjalanan sejauh 120.700 km, setara dengan 3 kali mengelilingi bumi di sepanjang garis khatulistiwa. 2. Punya catatan perjalanan yang detail. Karya Ibnu Battuta memberikan detail yang kaya tentang budaya dan kehidupan masyarakat yang dikunjunginya. 3. Namanya diabadikan. Nama Ibnu Battuta diabadikan di berbagai tempat, seperti kawah di bulan dan berbagai fasilitas di kampung halamannya, Tangier, Maroko. Meski petualangan dan pengembaraannya telah berlalu 9 abad silam, kebesaran dan kehebatannya tetap dikenang dunia. Di kampung halamannya, Tangier, Maroko, nama Ibnu Battuta sangat terkenal. Ada berbagai tempat yang menggunakan namanya, seperti Bandara Ibnu Battuta, Feri MV Ibnu Battuta, dan berbagai fasilitas lainnya.
Petualangan Ibnu Battuta sangat dihargai dalam dunia penjelajahan dan ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai salah satu penjelajah terbesar sepanjang masa.